Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Lestari, NIM 2006 11 16 11. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas A. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum pengendalian pengawasan mutu. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 alat pengendali mutu atau 7 tools control. Metode 7 tools. Metode 7 tools adalah metode grafik yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam bidang produksi, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kualitas atau mutu. 7 tools atau 7 alat dasar ini ditemukan dan juga diperkenalkan pertama kali oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968 yang merupakan tokoh inovasi manajemen mutu di Jepang. Selanjutnya yaitu macam-macam metode 7 tools. Di antaranya yang pertama, lembar pengesahan atau check sheet. Yang kedua, diagram tebar atau scatter diagram. Yang ketiga, diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Yang keempat yaitu bagan Pareto atau Pareto chart. Yang kelima, histogram. Yang keenam, peta kendali atau control charts. Dan yang ketujuh adalah bagan alir atau flow charts. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang scatter diagram. Scatter diagram atau diagram pecat atau diagram tebar merupakan grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinat Cartesian dengan satu variabel pada masing-masing sumbu untuk melihat hubungan dari kedua variabel tersebut. Prinsip dari scatter diagram yaitu jika kedua variabel tersebut berkorelasi, titik-titik koordinat akan jatuh di sepanjang garis atau kurva. Semakin baik korelasi, semakin ketat titik-titik tersebut mendekati garis. Sejarah scatter diagram menggunakan teori regresi linear yang berasal dari studi yang dilakukan oleh Sir Francis Galton pada 1922 sampai 1911. Diagram scatter dikembangkan sehingga berkesimpulan intuitif dan kualitatif dapat ditarik tentang data yang dipasangkan atau variabel. Konsep korelasi yang digunakan untuk memutuskan apakah hubungan yang signifikan ada antara data yang dipasangkan. Selanjutnya, analisis regresi digunakan untuk mengidentifikasi sifat yang tepat dari hubungan pedoman pengendalian mutu dan kualitas statistik pengendalian handbook. Ditulis oleh seorang konsultan kualitas Jepang bernama Kaoru Ishikawa guna dalam memberikan pengertian tentang cara menggunakan dan menginterpretasikan diagram scatter. Ishikawa percaya bahwa tidak ada akhir untuk kualitas perbaikan dan pada tahun 1985 menunjukkan bahwa tujuh alat dasar digunakan untuk mengumpulkan dan analisis data quality. Di antaranya adalah diagram scatter. Apa kegunaan dari scatter diagram? Scatter diagram digunakan untuk melihat sejauh mana temperatur mempengaruhi difference. Tampak bahwa ada korelasi antara temperatur dan defects, di mana semakin tinggi temperatur, semakin rendah jumlah defects, di mana mungkin karena proses warm up mesin yang kurang. Dan yang terakhir yaitu kapan kita menggunakan scatter. Yang pertama yaitu ketika kita memiliki pasangan data yang numerik, dan yang kedua ketika variabel terikat mungkin memiliki beberapa nilai untuk setiap nilai variabel bebas. Yang ketiga, ketika ingin menempatkan apakah kedua variabel berhubungan, misalnya pertama mencoba mengidentifikasi kemungkinan penyebab utama masalah. Yang kedua, setelah Bayesian sebab akibat dengan diagram tulang ikan untuk menempatkan secara objektif apakah ada hubungan antara penyebab tertentu dan hasil. Yang ketiga, ketika menentukan apakah dua hasil yang terlihat berhubungan keduanya terjadi dengan penyebab yang sama. Dan yang keempat, ketika
menguji untuk korelasi otomatis sebelum menyusun peta kendali. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah scatter diagram. Yang pertama, input data yang akan dianalisis dan ingin diketahui pengujian hubungannya. Lalu, tambahkan dengan menggunakan rumus. Yang kedua, blok semua data yang telah diinput. Yang ketiga, langkah selanjutnya adalah pilih tab Insert, lalu cari Insert Scatter XY pada menu Charts. Yang keempat, pilih desain diagram scatter yang diinginkan, dan nanti akan muncul diagram scatter sesuai data yang Anda input. Yang kelima, setelah diagram Anda jadi, Anda bisa mengubah desain dan format pada diagram Anda dengan cara mengklik diagram tersebut dan akan muncul dua tab baru, yaitu tab desain dan tab format. Dalam kedua tab tersebut, terdapat banyak tools yang dapat membantu Anda untuk mengubah desain dan format diagram Anda. Maka, dapat disimpulkan bahwa sumbu X menunjukkan jumlah cacat produk sweater rajut, sedangkan sumbu Y menunjukkan persentase produk cacat. Dari bentuk grafik yang dihasilkan, maka grafik dari scatter diagram di atas dinyatakan memiliki hubungan positif atau korelasi positif, yang artinya makin tinggi jumlah cacat produk sweater rajut, maka akan mengakibatkan tingkat persentase yang makin tinggi pula. Jadi, jika ingin mengurangi tingkat kerusakan produk, salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah mengurangi jumlah cacat pada produk sweater tersebut.